التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة الطبي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin. Baik, kita masih melanjutkan pembahasan al-huruful far'iyyah. An-Nadhim mengatakan wasta'malu aidan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li faidah ka qasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat wa alifin kal ya'i idh tumalu wa sadika zai kama qad qalu. Kemudian An-Nadhim mengatakan wal ya'i kal wawi ka qila mimma. Huruf zaidah atau huruf far'i, huruf sekunder yang ketiga adalah wal ya'i kal wawi. Wal ya'i kal wawi. Apa itu al ya yang seperti waw? Seperti pada kata qila. Cuma memang bukan dalam riwayat kita ini ya. Wal ya'i kal wawi ka qila. Warabi'an dikatakan oleh Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi. Warabi'an adapun yang keempat ismamul ya'i wawan, yaitu mencampur suara huruf ya dengan suara huruf waw. Jadi ada suara huruf ya dengan suara huruf waw dicampur di ismam. Wahwa yaitu khalatul kasrati fi awalil fi'li, yaitu mencampur kasrah seperti misalnya kata qila, maka di sini ada kasrah di qaf qi. Mencampur kasrah fi awalil fi'li bidhammah, mencampur suara kasrah di qaf di sini dengan suara dhammah. Jadi kasrah tapi dhammah. Kayak gimana tuh kasrah tapi dhammah? Wa juz'ul kasrati muqaddam, dan mengucapkan sebagian kasrohnya itu didahulukan. Maksudnya bagaimana? Kita mengucapkan kasroh dulu sebentar, wa yastattabi'u dzalika khalatul ya'i. Kemudian setelah itu diiringi dengan mencampur suaranya dengan waw. Ba'daha bil wawi syuyu'an la ifrazan. Nah, jadi ismam ya dengan waw itu ismamul ya'i wa al-wawa, ismamul ya'i wawan, mencampur suara ya dengan waw, itu ada dua versi menurut ahli qiraat, bisyuyu' dan bil ifraz. Bisyuyu' dan
bil ifraz. Bisyuyu' dan bil ifraz. Syuyu' dan ifraz. Di sini menurut Doktorah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi, maka cara mencampurnya adalah khalatul ya'i ba'daha bil wawi syuyu'an, dengan syuyu' la ifrazan, bukan dengan ifraz. Apa bedanya syuyu' dengan ifraz dalam permasalahan mengucapkan qila atau si abihim atau wasiqa? Jadi begini, cara syuyu adalah sebagaimana disebutkan oleh Dr. Rihab Muhammad Syaqaqi tadi, ya, bahwa wajuzul kasrati muqaddam, yaitu kita mengucapkan sebagian kasroh dulu di awal. Begini, si, ya, atau qi, atau ya si a, si qa sama si, atau si, atau qi di awal. Kemudian setelah itu mencampur suara ya dengan dhammah sambil monyong, tapi suaranya suara kasroh. Mencampur dengan dhammah itu maksudnya kita monyong. Siqa, 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 atau si abihim, atau qila, qila, qila. Jadi ada sedikit qila, siqa, qila, siqa, si abihim. Itu namanya syuyu'an la ifrazan. Itu namanya syuyu'an la ifrazan. Bisyuyu'. Itu cara apa? Cara syuyu', yaitu kasroh dulu sedikit lalu kemudian dhammah. Qila, siqa, si abihim. Seperti itu. Yang kedua adalah cara ifraz. Wa hadza, kalau kata Dr. Rihab, wa hadza huwa dhahir min kalami Syatibi wa ali syarhus Sakhawi. Cara syuyu' ini yang ditegaskan oleh Imam Syatibi dan juga oleh Imam As-Sakhawi. Cara syuyu' adalah cara yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi dan juga Imam As-Sakhawi. Dan ini kalau zaman sekarang diamalkan oleh ulama-ulama Syam dan Maghrib. Kalau zaman sekarang banyak diamalkan oleh ulama Syam dan Maghrib. Ulama Syam dan Maghrib. Maghrib itu Maroko dan sekitarnya. Itu rata-rata pakai cara syuyu'. Adapun cara ifraz waqila, dan adapun cara yang kedua, bal huwa khalatu dhammatin bikasratin ifrazan la syuyu'an. Cara yang kedua justru mengucapkan, mencampur suara kasrah dengan dhammahnya ini dengan ifraz, bukan dengan syuyu'. Wa juz'ud dhammatu muqaddam, yaitu dengan cara mendommahkan terlebih dahulu. Sebentar saja, wahwal aqal, sedikit saja dhammahnya, wajalihi juzul kasrah, dan sisanya mengucapkan kasrah secara sempurna. Wahwal akthar, dan kasrahnya lebih banyak. Bagaimana caranya? Kalau qila berarti ucapkan qila, qila. Si a berarti sui, sui abihim. Wasiqa berarti wasiqa, wasiqa, suiqa. Begitu. Kadza, inilah dzakarahul Ja'bari wa ghairu. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Ja'bari. Wantasara lahul alamah Ibrahim Al-Marighni. Dan juga dikuatkan oleh pendapatnya Imam Ibrahim Al-Marighni dalam kitab An-Nujumut Tawali'. Fi An-Nujumut Tawali' fi usuli wa furushi qiraati Imam Nafi', kalau tidak khilaf judul lengkapnya seperti itu. Wal 'Allamah Ali Ad-Dabba', juga ini yang dikuatkan oleh Imam Ali Ad-Dabba' fi kitabihil Idha'ah, dalam kitab beliau Al-Idha'ah. Jadi wakila, dan katanya juga ini pendapat Ibnu Jazari, cuma saya belum ngecek lagi di An-Nashr, belum ketemu di An-Nashr. Ifraz sama syuyu itu saya pernah search, ifraz sama syuyu kok nggak ketemu gitu. Tapi Allah alam ya. Saya penasaran juga sebenarnya. An-Nashr.
Yang nggak ada ifraz itu nggak ada, syuyu' juga nggak ada. Jadi saya nyari-nyari apa kata kuncinya supaya ketemu gitu. Bab ini di An-Nasyr ya. Belum dapat. Mana? Oh, kalau Imam Ibnu Jazari memang ifraz ya. Ifraz, Ibnu Jazari ifraz. Karena Ibnu Jazari bilang begini. Faqara al-Kisaiyu wa Hisyamun wa Ruwaisun bi ismamid dhammi kasra awailihin. Begitu. Ya. Jadi hanya di awal-awalnya saja dhammahnya. Wafaqahum Ibnu Dzakwan fi hila wasiqa wasi'a wasi'at wa wafaqahumul madaniyani fi si'a wasi'at faqat wal baqun bi ikhlasil kasr. Adapun yang lain dengan kasrah yang murni. Jadi menurut Imam Ibnu Jazari kata qila ghidha ji'a hila siqa si'a si'at, maka Imam Kisai, Hisyam, Ruwaish dengan mengismamkan dhammah ya, dengan mencampur suara dhammah pada kasroh awailihin, di awal-awalnya saja. Berarti cara apa itu? Ifraz. Ketemu berarti. Awailihin. Berarti Ibnul Jazari ifraz. Kalau yang terkenal dari Imam Asy-Syatibi dan juga Imam As-Sakhawi itu syuyu'. Kenapa kemudian para ulama atau Ibnul Jazari yang saya tahu alasannya ifraz ya. Kalau yang syuyu', wallahu alam saya kurang tahu alasan teorinya, tapi kalau yang ifraz itu alasannya karena asal katanya. Misalnya qila itu asal katanya adalah kuwila. Kuwila. Maka seperti kita mengucapkan kuwila, kuwila. Begitu. Dan ini adalah bagian dari huruf ilat ya kan, yang di tengah. Kuwila. Qala yaqulu ya, qila yuqalu. Aslinya adalah qawala yaqwulu yuqwila kuwila, begitu. Bukan yuqwila. Yaqwulu. Yuqwalu. Yaqulu. Sehingga dia menjadi kuila, namun karena berat diucapkan diubah menjadi qila. Begitu kurang lebih asal muasalnya. Tapi alhamdulillah Imam Asim tidak membaca dengan ismam. Kita baca qila saja biasa. Qila, begitu. Lalu siapa yang membaca dengan ismam? Al-Kisai, di sini sebutkan Al-Kisai. Ya. Ini yang baca dengan ismam Kisai, Hisyam, kemudian Ruwais, kemudian itu ya. Kisai, Hisyam, Ruwais. Kemudian Ibnu Dzakwan, ini pada sebagian, Ibnu Dzakwan. Kemudian Madaniyani itu adalah siapa? Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far. Si'a dan Si'at. Tapi kalau di Madani hanya Si'a dan Si'at saja. Si'a dan Si'at saja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah huruf yang keempat ya. Huruf far'i yang keempat. Berikutnya huruf far'i yang kelima adalah wal ya'u kal wawi ka qila mimma kasra btidaihi asyammu dhamma. Nah, kalau di sini Imam At-Tibi lebih menggunakan syuyu'. Karena beliau mengatakan mimma kasru btidaihi, mimma
kasrub tidaihi. Jadi beliau bahasanya dengan mengkasrohkan awalnya asyammu dhamma, kemudian mengismamkan dengan dhammah. Berarti beliau Imam At-Tibi mengedepankan cara syuyu' bukan ifraz. Begitu. Sama dengan Imam Asy-Syatibi dan juga dengan Imam As-Sakhawi. Adapun Imam Ibnu Jazari, Al-Ja'bari, Imam Alamah Ad-Dabba' dan juga Al-Marighni itu menggunakan cara ifraz dengan mendommahkan awalnya baru kasrah setelah. Baik. Kemudian bait ke-44 wal aliful lati taraha fukhimat, dan alif wal alifu allati taraha fukhimat, yaitu huruf alif yang engkau melihat, yang engkau telah melihatnya ditafkhimkan. Nah, ini menarik bahwa alif itu selalu mengikuti harokat, selalu mengikuti sifat huruf yang berharokat fathah sebelumnya. Sifat alif, al-alif, ini selalu mengikuti, selalu tatba' ma qablaha, tatba' ma qablaha, ma qablaha minal hurufi tafkhiman wa tarqiqan wa fathan wa tafkhiman wa tarqiqan wa imalatan. Nah, begitu. Ya. Jadi huruf alif itu selalu mengikuti huruf yang berada sebelumnya. Dari sisi apa? Dari sisi tafkhimnya, tarqiqnya atau imalahnya. Huruf alif selalu mengikuti huruf yang ada sebelumnya. Apapun hurufnya, selama dia berharokat fathah. Mau huruf itu tarqiq, alif menjadi tarqiq. Kalau huruf tersebut tafkhim, alif menjadi tafkhim. Kalau huruf sebelumnya imalah, maka alif menjadi mumalah. Selalu mengikuti. Alif selalu mengikuti. Baik. Kalau alif selalu mengikuti tebal tipis imalah huruf sebelumnya, pertanyaannya bagaimana dengan mad yang lain? Sedangkan huruf mad itu ada 3. Ada alif, ada waw, ada ya. Ada alif, ada waw mad, dan ada ya mad. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan huruf-huruf yang lain? Apakah juga ikut tafkhim tarkik huruf sebelumnya seperti alif atau tidak? Jawabannya? Tidak, Ustaz. Jawabannya ada banyak pendapat. Pendapat pertama, alif, waw, dan ya ikut. Pendapat pertama, alif, waw, dan ya ikut. Pendapat kedua, alif dan waw ikut, ya tidak. Pendapat ketiga, alif dan ya ikut, waw tidak. Pendapat keempat, alif saja yang ikut, waw dan ya tidak. Nah, begitu. Ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Mana jumhur? Pendapat jumhur adalah yang keempat. Alif ikut. Secara teori ya, secara teori. Alif ikut, waw dan ya tidak. Namun secara praktek banyaknya itu mengamalkan 2. Alif dan waw ikut, ya tidak. Kenapa waw juga keikutan? Karena ketika kita mengucapkan waw, pangkal lidah naik. Sehingga sulit ditipiskan ketika bertemu huruf-huruf, ketika sebelumnya huruf tebal.
Contoh, al-kafirun. Al-kafirun. Run. Susah. Ro-nya tebal. Madnya tipis, itu susah. Al-kafirun. Susah. Kenapa? Karena madnya, wawnya, pangkal lidahnya naik juga. Maka kita mengucapkan al-kafirun, al-buruj. Itu rata-rata begitu, walaupun mereka secara teori bilangnya 4. Alif saja yang ikut. Tapi secara praktek, mau nggak mau, suka nggak suka, waw mengikuti. Begitu. Dan ini juga pendapat yang mu'tabar. 4-4-nya mu'tabar sebetulnya. Sebagian ulama mengatakan ya juga ikut sehingga mereka baca azim menjadi azim. Tapi ini pendapat yang jarang ya. Walaupun ada yang mengamalkan. Sebagian guru kami ada yang mengamalkan. Tapi kami tidak mengamalkan. Azim. Zi-nya saja di awal. Zi. Kemudian langsung tipis. Zim. Kenapa ya nggak ikut? Karena ya itu nggak bisa sempurna kecuali dengan menaikkan tengah lidah. Sedangkan huruf tafkhim dengan mencekungkan tengah lidah. Nggak akan ketemu. Ya tebel itu nggak akan ketemu. Ya mad tebel itu nggak akan ketemu. Jadi begini. Apa bedanya huruf tebal dengan huruf tipis? Huruf tebal itu diucapkan dengan cara, misalnya ini mulut ya, gigi, lidahnya itu ciri khas huruf tebal itu tengah-tengahnya ada cekungan, pangkalnya naik, kemudian di sini di katup epiglottisnya menekan ke belakang. Jadi ada 3 poin ketika kita mengucapkan huruf tebal. Yang pertama adalah ada cekungan di tengah lidah, adanya pangkal lidah yang naik, dan tekanan pada faring atau tekanan pada katup epiglottis. Ini 3 poin ini selalu ada ketika mengucapkan huruf tafkhim. Walaupun dia tafkhimnya adalah huruf istifal seperti alif, lam, atau ro. 3 poin ini selalu ada sebagaimana penelitian para ahli suara kontemporer. Para ahli suara manusia, ahli fonetik, ahli suara manusia. Ahli fonetik, ini ahli suara manusia. Jadi fonolog ya istilahnya. Ahli fonetik itu fonolog. Fonolog itu adalah orang-orang yang telah mencurahkan waktunya, tenaga pikirannya untuk meneliti suara-suara berbahasanya umat manusia di seluruh penjuru dunia. Dan menurut mereka, ternyata ketebalan suara, mau di bahasa Arab atau bahasa selain Arab, yang mirip-mirip bahasa selain Arab, bahasa Semit lainnya, Semitik, ya, mau dia adalah bahasa Ibrani, Suryani, dan seterusnya, yang ada huruf emfatik, istilahnya huruf tafkhim itu namanya huruf emfatik, bahasa Indonesianya emfatik. Maka huruf emfatik diucapkan dengan cara apa? Dengan cara mengadakan cekungan di tengah lidah, menaikkan pangkal lidah dan menekan tenggorok. Jadi kalau lidah kita seperti ini, kurang lebih seperti ini bentuk cekungannya kalau dari atas. Kemudian pangkal lidahnya naik, kemudian di sini ada katup epiglottis yang ditekan. Seperti saat misalnya kita mengucapkan ho. Dan huruf emfatik ini akan sangat tampak ketika berharokat, terutama fathah. Makanya para ulama sepakat keadaan tebal paling tinggi adalah ketika fathah. Keadaan tebal paling sempurna adalah ketika fathah. Kenapa? Karena disitulah tampak dengan jelas ketebalan huruf. Kha, gha, ta. Begitu misalnya. Ra, Allah. Dan alif mengikuti huruf yang berada sebelumnya. Kalau sebelumnya berarti dia sebelumnya tebal, dia ikut tebal. Sebelumnya tipis, dia ikut tipis. Sebelumnya sangat tebal, maka dia ikut tebal. Dan huruf tebal dalam bahasa Arab ada, dilihat dari tebal tipisnya ada 3 atau 4 dengan yang huruf kadang tebal kadang tipis. Ada huruf ya dari tebal tipisnya huruf Arab, yang pertama huruf tipis, yang kedua huruf tebal, yang ketiga huruf sangat tebal atau lebih tebal, dan yang keempat huruf yang kadang tebal kadang tipis. Dari bawah kadang tebal kadang tipis, alif lam dan ra. Alif lam dan ra. Ini huruf yang kadang tebal, kadang tipis. Yang sangat tebal 4 huruf, sad, dad, ta, dan dha. Ini huruf yang sangat tebal. Yang tebal saja ini adalah huruf kha, ghain, dan qaf. Adapun huruf yang tipis adalah sisanya. Begitu. Ini adalah huruf hijaiyah.
Huruf yang kadang tebal, bagaimana ketika dia tebal? Ketika dia tebal ikut nomor 2 atau nomor 3, maka dia ikut nomor 2, bukan ikut nomor 3. Kecuali alif. Kenapa? Karena alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Sehingga kalau huruf sebelumnya shad, maka ketebalannya ketebalan shad. Alif seperti itu. Misalnya as-so, bukan as-sabirin, enggak. Waladdallin, bukan waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim enggak begitu. Ya enggak enggak berkurang ketebalannya. Ghairil maghdubi alaihim terus sampai akhir sampai lam. Waladdallin. Itulah alif. Alif selalu mengikuti huruf sebelumnya. Maka ketika alif dibaca tidak tipis, alif sedang bergabung dengan huruf yang lain. Dalam keadaan ini, ketika dia dibaca tebal, maka sedang bergabung dengan huruf tebal. Makanya karena itu pula, alif dimasukkan ke dalam, alif tebal dimasukkan ke dalam huruf far'i. Kenapa? Karena keadaan aslinya alif tipis. La itulah alif. Kita sudah bahas suara alif itu adalah la. La itulah suara alif. Tapi ternyata alif disebut tebal. Seperti misalnya Allah tebal. Allah tidak dibaca Allah, enggak. Lamnya doang yang tebal. Alifnya enggak tebal. Allahu akbar, kayak begitu. Dotnya doang yang tebal, alifnya enggak tebal, berarti bacanya waladdallin, enggak. Alif selalu mengikuti huruf yang berada sebelumnya. Kalau huruf tebal, cirinya 3 hal tadi, ada cekungan, naiknya pangkal lidah, dan tekanan pada faring, maka huruf tipis ya sebaliknya. Tidak ada cekungan, tidak ada naiknya pangkal lidah, dan tidak ada tekanan pada faring. Makanya lidahnya keadaannya kurang lebih seperti ini. Keadaan lidahnya kurang lebih seperti ini. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Sehingga suara tidak terlempar ke langit-langit, tapi seperti merayap di atas lidah. Kalau lidahnya ada cekungan, maka suara itu dari sini, dari tenggorokan ke langit-langit. Sehingga menghasilkan yang disebut dengan gema. Nah, gema itulah yang disebut dengan tafkhim. Suara tafkhim itu berasal dari gema situ. Ranin. Gema. Kho, ko. Dan gema tersebut akan turun ketika kita mengubahnya menjadi dhammah. Hu, ku. Dan lebih turun lagi ketika kita mengucapkan kasrah. Khi. Makanya huruf yang 3, kha, ghain, dan qaf. Kha, ghain, dan qaf ketika kasrah atau sukun sebelumnya kasrah, maka dia berada pada level tafkhim terendah. Level tafkhim terendah. Jangan dibaca kui, hui. Jangan. Khi. Tapi jangan disebut tarqiq. Kenapa? Karena kalau dibandingkan huruf tarqiq masih lebih tebal sedikit. Dia tebal tapi tebalnya relatif. Makanya kadang disebut tafkhim nisbi. Apa itu tafkhim nisbi? Tebal yang relatif. Maksudnya bagaimana tebal yang relatif? Kalau dilihat dari huruf tebal lain, keadaan tebal yang lain dia paling tipis. Tapi dilihat dari huruf tarqiq dia masih tetap lebih tebal. Khi. Jangan dibaca khoi. Jangan. Termasuk kalau sebelumnya ya atau kasrah. Misalnya bih. Nah, kalau qaf bagaimana? Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan menjadi tipis juga atau menjadi berkurang juga ketebalannya. Biq. Ada yang mengatakan tidak karena dia tetap qalqalah tebal. Biq. Jadi para ulama beda pendapat di qaf. Bagaimana kalau sebelumnya ya sama? Seperti syekh, zaigh. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini berkaitan dengan huruf-huruf tebal. Dan cara mengucapkan huruf-huruf tebal itu tidak ada kaitan dengan bibir. Ini juga penting. Karena masih banyak orang yang mengucapkan huruf tebal dengan memonyongkan bibir. Ho, ko. Ini keliru, tidak tepat. Kha, gha, ko. Bukan ho, ko. Sebagaimana huruf fathah tidak dibuka lebar-lebar. Abata, bukan. Tapi cukup abata. Maka kalau ada orang yang membuka fathahnya abata, itu kekeliruan, lahan dalam bahasa Arab. Karena bukan bahasa Arab yang fasih. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah alif al-mufakhamah.
Ada yang tanyakan, dipersilakan. Ustaz, Naam. untuk huruf yang huruf yang isti'la yang sebelumnya kasroh, Ustaz, yang sebelumnya kasroh itu yang mana yang masyhur Ustaz? Yang tetap tebal atau berkurang ketebalannya Ustaz? Kha dan ghain berkurang ketebalannya. Qaf, qaf tetap tebal. Begitu. Kha dan ghain nisbi. Qaf tidak. Ig, syaikh, zaigh. Kalau qaf bagaimana? Iqa. Tidak dibaca iqa. Begitu. Iqa tetap. Qaf tetap tebal. Kenapa? Karena punya sifat qalqalah yang selalu tebal. Adapun kha dan ghain berkurang ketebalannya ig. Walaupun nanti ada pengecualian di kata ikhraj. Maka secara riwayat kata ikhraj ini kha-nya naik level. Kata ikhraj. Maka ini kha-nya naik level. Kenapa kha-nya naik level? Untuk menjaga ketebalan ra. Untuk menjaga ketebalan ra, maka kha-nya naik level. Ikhraj. Bukan ikhraj. Kalau bukan kata ikhraj, selain kata ikhraj, berkurang ketebalannya. Begitu, wallahu a'lam. Masih ada yang ditanyakan? Cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Kalau soal yang alif itu, Ustaz, ketebalannya tuh misalnya daripada huruf itbaq, berarti Ikutin. dia ikut itbaq Betul. juga. Seperti misalnya kita membaca waladhdallin. Waladhdallin. Maka di sini ada alif. Kita tidak mengucapkan alif seperti setelah huruf kha misalnya. Khalid. Waladhdallin, kan nggak begitu. Nggak begitu kan? Tetap dalam ketebalan huruf dhad. Jangan dodnya doang yang itbaq, alifnya enggak. Wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar adanya pernyataan seperti itu dari para a'immah, dari para imam. Ya, secara praktek pun saya belum pernah dengar ada para imam yang begitu prakteknya gitu. Allahu a'lam. Karena secara praktek yang saya dengar dari para imam, dari para qari, dari para ulama qiraat, semuanya satu suara antara dhad dengan alifnya. Ghairil maghdubi alaihim begitu. Saya belum pernah mendengar adanya yang baca enggak ada. Wallahu a'lam, saya belum dengar. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Ada seorang albiol yang Gimana? Dalilnya gimana? Secara teori dia bilang alifnya nggak ikut tebal. Tidak. Secara praktik tebal. Terus kayak gimana prakteknya? Kayak gitu. Pertanyaannya, ada enggak ulama-ulama besar yang mengamalkan seperti itu? Enggak. Saya belum pernah dengar. Baik secara teori maupun secara praktek saya belum pernah mendengarnya. Ya. Baik di kitab-kitab ulama zaman dulu maupun kitab ulama zaman sekarang saya belum pernah dapat catatan dari para ulama seperti itu yang mengatakan bahwa alif itu berkurang ketebalannya ketika berada setelah huruf itbaq. Wallahu a'lam. Seperti itu. Baik secara teori maupun secara praktek, kalau saya pribadi belum pernah mendengar. Saya bukan mengatakan tidak ada, tapi saya belum pernah dengar. Maka kalau misalnya ada, ya silakan, boleh sampaikan pada saya. Siapa syekhnya, ahli qiraatnya siapa, baik itu dalam catatan ataupun dalam pernyataan yang memang benar-benar mu'tabar, silakan sampaikan. Kalau ada, begitu ya. Dan secara praktek pun saya belum pernah dengar dari para masyayikh yang mu'tabar. Kayak misalnya Syekh Mahmud Halil Al-Sari, Syekh Al-Minshawi, Syekh Ali Al-Hudhaifi,
Rata-rata mengucapkan waladdallin ya waladdallin. Enggak dibaca waladdallin. Enggak begitu. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Maka kalau prakteknya seperti itu, ya teorinya disesuaikan. Jangan sampai teorinya A, prakteknya B. Berarti enggak sesuai antara teori sama praktek. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Kemudian bait berikutnya, setengah bait berikutnya, wa hakadzal lamu idza ma ghullizat. Dan demikian pula huruf lam, al-lamu idza ma ghullizat. Nah, di sini istilah lam itu menggunakan istilah taghlidz. Jadi istilah taghlidz itu digunakan untuk huruf lam. Al-lam. Adapun istilah tafkhim digunakan untuk selain lam. Ma ada lam. Selain lam. Mau itu ro, itu biasa istilah tafkhim. Kalau lam itu biasa istilahnya bukan tafkhim tapi taghlidz. Walaupun antara taghlidz dengan tafkhim bimakna wahid. Maknanya satu sama. Taghlidz artinya penebalan at-tasmin, ya, penebalan pada huruf. Tafkhim juga sama, penebalan pada huruf. Jadi dua-duanya ini satu makna, bukan dua istilah yang berbeda. Cuma penggunaannya saja. Dan itulah kebiasaan sebagian ulama kadang-kadang menggunakan satu istilah untuk keadaan tertentu dan istilah lain pada keadaan yang lain. Sinonim tapi digunakan pada keadaan yang berbeda. Sama seperti permasalahan ibdal. Ada badal, ada qalab, dan ada ta'wid atau iwad. Nah, ini digunakan di tempat yang berbeda, padahal cara makna sama. Begitu. Maka ini adalah huruf far'i yang ke-6, yaitu lam al-mughalladzah. Al-lam al-mughalladzah. Al-lam al-mughalladzah. Kapan lam mughalladzah terjadi? Dalam riwayat Hafs hanya terjadi pada lafzul jalalah saja, kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Seperti Abdullah, alallah, sallallah, ilallah. Kalau sebelumnya kasrah, maka dia jadi tipis lagi. Fillah, sabilillah, ayatillah, kitabillah, rasulillah. Tipis lagi. Dalam riwayat yang lain ada misalnya pada kata as-shalah. Jadi sebelum apa? Sebelum lam yang terdapat setelah huruf-huruf itbaq selain dhad ya. Maka di sini misalnya as-shalah. As-shalah. Misalnya, ini riwayat lain tapi riwayat Warsh. Tidak perlu kita pelajari juga tidak apa-apa, tidak perlu kita pelajari. Hanya sebagai pengetahuan, misalnya kata as-shalah, maka dalam riwayat Warsh dibaca as-shalah, shalah. Begitu. Jadi seperti lafaz Allah, sallah. Begitu wallahu taala. Tapi dalam riwayat kita dan kebanyakan riwayat yang lain hanya ketika lam berada pada lafzul jalalah yang sebelumnya dhammah atau fathah. Kalau sebelumnya kasroh kembali ke asalnya tipis. Bait berikutnya di 45, wan nunu ad-duha idza lam yuzhiru. Dan hitunglah juga nun, masukkan juga nun sebagai huruf far'i, yaitu nun yang tidak izhar. Wan nunu an-nunu lam yuzhiru. Maksudnya adalah nun al-mukhfa. Nun yang diikhfakan. Nunul mukhfa, yaitu nun yang atau nun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ikhfa. Hurufnya terkumpul pada lafaz sif, dha, thana, sif, dha, thana, kam, jada, qad, sama, dum, tayyiban, zid, fi, tuqan. Tuqan pakai ya, tuqan,
Da' zalima. Ini adalah huruf-huruf ikhfa. Bukan huruf ikhfa sebetulnya, mukhfa indah. Nama aslinya mukhfa indah. Mukhfa indah. Cuma kita biasanya huruf-huruf ikhfa. Kalau misalnya huruf ikhfanya cuma nun. Huruf ikhfa artinya huruf yang diikhfakan. Siapa itu? Ya nun saja. Cuma maksudnya nun diikhfakan ketika ketemu huruf-huruf ini. Shad, dzal, tha, kam, jim, qaf, sin, dal, to, zai, fa, ta, dod, dan tho. 15 huruf aja. Sif, dhatana, kam, jada, syakhsun. Oh, syakhsun. Syakhsun. Kam jada, syakhsun, qad sama, dum tayyiban, zid fituqan, da' zalima. Kenapa nun mukhfa disebut dengan huruf-huruf termasuk ke dalam huruf far'i? Karena saat kita mengucapkan nun mukhfa, nun yang diikhfakan, maka kita seperti menggabungkan suara nun dengan huruf berikutnya. Seperti menggabungkan suara nun dengan huruf yang berikutnya. Misalnya nun bertemu dengan fa, maka makhrajnya sudah siap-siap di fa. Al-fusahum. Seperti menggabungkan antara nun dengan fa. Atau nun dengan kaf. Minkum menggabungkan nun dengan kaf. Nun dengan qaf. Min qablik menggabungkan antara nun dengan qaf. Nun dengan shin. Min syarri menggabungkan antara nun dengan sin. Seterusnya seperti itu. Sehingga seakan-akan ini lahir huruf baru yang bukan nun juga bukan huruf setelahnya. Demikian. Termasuk kalau bertemu dengan waw dan ya, idgham naqis yang menghitungnya sebagai ikhfa. Yang menghitungnya sebagai ikhfa. Karena ada sebagian ulama yang menghitung pertemuan nun tanwin bertemu dengan waw dan ya sebagai ikhfa. Man ya'mal min wara. Sebagian ulama menilai itu juga termasuk ikhfa. Sehingga masuk ke dalam ini. Tapi kalau tidak dihitung ikhfa tidak. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Qultu. Kemudian An-Nazim mengatakan qultu. Kenapa di sini ada perkataan qultu? Kenapa di sini ada perkataan qultu? Maka di sini menunjukkan bahwa pendapat yang terakhir atau huruf terakhir yang ke-8 ini merupakan pendapat pribadi beliau. Maksudnya pendapat pribadi apa? Belum ada ulama sebelumnya yang memasukkan huruf ini ke dalam huruf far'i. Sibawayh, Ibnu Jini dan sebagainya belum memasukkan huruf ini ke dalam huruf far'i. Maka beliau mengatakan dengan penuh percaya diri, qultu maka aku katakan, ada satu huruf lagi yang termasuk huruf far'i, begitu. Huruf apa? Kadzakal mimu fima yadhharu. Maka demikian pula huruf mim yang tidak diizharkan, al-mim al-mukhfa juga berarti. Al-mukhfa. Mim al-mukhfa. Mim yang ikhfa. Kenapa mim ikhfa dimasukkan ke dalam huruf far'i? Karena nun ikhfa masuk. Alasannya begitu. Jadi ini berarti kias. Karena nun ikhfa masuk ke dalam deretan huruf far'i. Kalau nun ikhfa masuk ke dalam deretan huruf far'i, maka harusnya mim ikhfa juga sama dong. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada catatan dari Doktorah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi, wa qad 'adda an-Nazim rahimahullah taala, dan An-Nazim telah memasukkan al-mim al-mukhfah, mim yang mukhfah pakai ini. Mukhfah pakai ta marbut. Tulisnya begini, mukhfah. Kadzalika minal hurufil far'iyah, yaitu masuk ke dalam golongan huruf-huruf far'i. Wa hadza yastalzimu tarku furjatin baina syafatain. Cuma kalau kata Doktorah Rihab, kalau mim mukhfah dimasukkan ke dalam huruf far'i, konsekuensinya kita harus memberikan celah di antara dua bibir. Saya juga nggak tahu kok bisa berkesimpulan seperti itu. Ini Doktorah Rihab. Jadi kata beliau begini, kalau mim ikhfa dimasukkan ke dalam huruf far'i, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus mengucapkan mim ikhfa dengan merenggangkan bibir.
Saya mau nanya, apakah ia seperti itu atau tidak? Kalau iya apa alasannya, kalau tidak apa alasannya? Kata Syekh Rihab, kalau kita memasukkan mim ikhfa ke dalam deretan huruf far'i, maka konsekuensinya huruf ikhfa ini atau mim ikhfa ini diucapkan dengan tarkul furjah, menyisakan celah, merenggangkan bibir kita. Apakah ia seperti itu? Apakah ia berkonsekuensi, langsung otomatis berkonsekuensi demikian atau tidak? Coba, ada yang mau ngasih pendapat? Gimana? Apakah ia kalau memasukkan mim ikhfa ke dalam huruf far'i, konsekuensinya kita harus mengucapkan mim tersebut dengan celah? Makanya Dr. Rihab mengatakan di sini, wan faradat tibiyyu yadhkurul mimal mukhfata mal hurufil far'iyah wala wajha li dzikriha ma'aha. Maka beliau mengatakan karena mim ikhfa itu di sini di sebelah mengatakan dulu, dan Imam At-Tibi ini ternyata sendirian mengatakan bahwa mim ikhfa itu huruf far'i. Dan enggak ada alasan, kata beliau, kata Dr. Rihab, enggak ada alasan sebetulnya memasukkan mim ke dalam huruf far'i. Walladzi alaihi al-amalu inda jumhuril qura itbaqu syaftain. Apalagi kata beliau, yang diamalkan saat mengucapkan ikhfa, mim ikhfa itu adalah merapatkan bibir. Maka enggak perlu dimasukin dalam huruf far'i. Nah, begitu. Jadi kata Dr. Rihab, kalau mim ikhfa dimasukkan ke dalam huruf far'i, maka konsekuensinya kita mesti mengucapkannya merenggangkan bibir. Nah, sekarang kita tidak mengucapkan dengan merenggangkan bibir. Kebanyakan ulama mengucapkannya dengan merapatkan bibir. Maka apa berarti konsekuensinya? Konsekuensinya mim ini enggak dimasukin ke dalam huruf far'i. Begitu logika yang dibangun oleh Dr. Rihab. Setuju atau tidak? Apalagi katanya Imam At-Tibi ini cuma sendirian. Beliau masukin huruf mim ini ke dalam deretan huruf far'i. Ulama-ulama sebelumnya nggak ada tuh yang masukin mim ke dalam mim ikhfa ini ke dalam huruf far'i. Gimana? Ada yang mau kasih tanggapan? Gimana Kandur? Nggak setuju. Kenapa nggak setujunya? Nggak setuju dengan Imam At-Tibi memasukkan atau nggak setuju dengan Dr. Rihab? Nggak setuju dengan Dr. Rihab. Apa alasannya? Oh, nggak apa-apa. Kita berani mendukung mana ini kan antara nazim dengan pensyarah beda pendapat nih. Antara nazim dengan pensyarah beda pendapat. Enggak masalah. Ya. Saya pun ketika nerjemahkan ini, saya kadang beda pendapat dengan pensyarah. Menurut saya tidak begitu, saya tulis. Pensyarah berkata seperti itu. Oh, justru saya enggak seperti itu. Saya tulis. Cuma dengan adab, ya, dengan santun. Enggak mencela pensyarah, enggak mencela nazim. Begitu. Maka saya pribadi tidak setuju dengan Dr. Rihab. Saya lebih setuju dengan At-Tibi. Kenapa? Karena mim ikhfa itu tidak mesti furjah. Maksudnya begini, menyebut mim sebagai mim ikhfa yang merupakan huruf far'i enggak ada hubungannya dengan melazimi harus furjah. Kenapa? Karena justru ikhfa'nya mim dapat terrealisasi ketika rapat bibirnya. Ikhfa'nya mim itu seperti apa sih? Maka ikhfa'nya mim sebetulnya nanti ada bahasan, tapi enggak apa-apa. Ikhfa'nya mim ya. Ikhfa'nya mim itu harus memenuhi 3 poin. Sebagaimana definisi ikhfa itu sendiri. Apa definisi ikhfa? Yang pertama, nutqun biharfin bainal idhari wal idgham. Jadi yang pertama itu harus di antara idhar dan idgham. Yang kedua, arin anit tasydid, tidak menekan kuat makhraj. Ma' gunah kamilah, dan membaca dengan gunah kamilah. Ini 3 syarat ikhfa. 2 harokat ya. 2 harokat. 3 syarat ikhfa itu ini. Pertanyaannya ketika kita mengucapkan tarmihim bihijarah, terpenuhi tidak 3 syarat ini? Rukun sih bukan syarat, karena dia bagian dari ikhfa sebenarnya. Rukunnya ikhfa itu 3 ini. Pertama, ditahan gunah kamilah. Tarmihim bihijarah, terpenuhi. Oke.
Tidak menekan kuat makhraj. Ketika rapat, apakah mesti menekan kuat makhraj? Jawabannya tidak. Tarmihim, menekan lunak. Menyentuh secara lunak. Tarmihim bihijarah. Maka berarti tidak menekan kuat makhraj. Terpenuhi. Yang pertama nih, di antara sifat izhar dan idgham. Tarmihim bihijarah. Apakah terpenuhi di antara sifat izhar dan idgham? Jawabannya terpenuhi. Dari mana terpenuhinya? Karena kemudian para ulama meneliti maksud mim ikhfa di antara sifat izhar dan idgham itu dilihat dari dua sisi. Sisi apa? Yang pertama adalah terucapnya huruf pertama. Huruf pertama. Yang kedua adalah gerakan makhraj saat berpindah. Gerakan organ makhraj maksudnya ya. Maka di sini kita bagi menjadi tiga. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham. Ketika kita mengucapkan izhar, contohnya mim bertemu dengan waw. Alaihim walad. Alaihim walad. Maka terucap tidak huruf pertamanya izhar. Alaihim, jawabannya terucap. Ya, terucap. Oke. Pada idgham, lakumma, huruf pertamanya terucap tidak? Lakumma. Ada pertemuan antara lakum, mim sukun, dengan ma. Kita baca lakumma. Huruf pertamanya terucap atau tidak? Lakumma itu huruf pertamanya terucap enggak? Lakumma. Maka jawabannya tidak terucap. Kok tidak terucap? Itu lakum. Ternyata dalam prosesi idgham, mim pertama ini enggak dibaca. Gugur. Langsung masuk mim kedua bertasydid. Lakumma berarti huruf pertamanya tidak terucap. Ini idgham. Sekarang gerakan makhraj. Ketika mengucapkan huruf izhar, berapa kali anggota pengucapan kita mengucapkan dua huruf? Alaihim walad. Pertama ke mim, alaihim. Kedua ke waw, walad, berarti dua kali. Ketika mengucapkan idgham, lakumma, berapa kali? Satu kali. Nah, ikhfa, ketika mengucapkan ikhfa, tarmihim bi, maka huruf pertamanya terucap tidak? Tarmihim bi, terucap tidak? Tarmihim bi, terucap tidak? Kok enggak sih? Tarmihim bi. Tarmihim bi. Terucap ke huruf pertamanya? Hah? Tarmihim itu, him itu terucap ke huruf pertamanya? Tarmihim bi. Terucap enggak itu? Hah? Tarmihim. Dengar suara. Tarmihim bi. Huruf pertamanya sim mimnya terucap tidak? Hah? Enggak terucap. Terus itu suara huruf apa? Tarmihim itu suara huruf apa itu? Tarmihim itu huruf apa itu? Itu huruf apa itu? Tarmihim itu huruf apa? Mim. Berarti mimnya terucap enggak? Terucap. Tarmihim itu huruf apa? Mim. Berarti mimnya terucap tidak? Terucap. Ketika kita menggerakkan mim menuju ba, berapa kali yang dibutuhkan gerakan mulutnya? Tarmihim bi. Ternyata satu kali saja, sama seperti idgham. Enggak butuh melepaskan dulu tarmihim bi, enggak butuh begitu. Itu maksudnya. Sehingga di sini dapat kita lihat ikhfa itu mirip izhar pada satu sisi, mirip idgham pada sisi yang lain. Mirip ikhfa pada satu sisi, mirip idgham pada sisi yang lain. Maka terpenuhi berarti 3 rukun ikhfa ketika mengucapkan tarmihim bi dengan rapat. Ketika mengucapkan tarmihim bi dengan rapat, maka terpenuhi apa? Terpenuhi rukun ikhfa. Kemudian kalau kita bandingkan dengan nun, ikhfa nun, kan tadi katanya memasukkan mim ikhfa ke dalam huruf far'i gara-gara nun.
Baik. Ciri khas ikhfa'nya nun itu apa? Ciri khas ikhfa'nya nun itu apa? Ciri khas ikhfa'nya nun adalah at-tahyi'ah. Apa itu tahyi'ah? Tahyi'atul fam, mempersiapkan mulut di makhraj huruf kedua. Mempersiapkan mulut di makhraj huruf kedua. Makanya saat kita mengucapkan anfusahum, kita siap-siap di makhraj fa. Anfusahum. Ketika mengucapkan minkum, kita siap-siap di makhraj kaf. Minkum. Maka ketika kita mengucapkan tarmihim bihijarah, kita siap-siap di makhraj apa? Makhraj ba. Di mana makhraj ba? Di bibir. Tarmihim bihijar. Terpenuhi juga. Oleh karena itu, memasukkan mim ikhfa ke dalam deretan huruf far'i itu jelas tidak menyalahi cara mengikhfakan mim dengan merapatkan bibir. Sehingga tepat apa yang disampaikan oleh Imam At-Tibi bahwa mim juga yang ikhfa bisa masuk ke dalam deretan huruf far'i. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Khair. Selesai huruf far'i untuk hari Jumat kita maksimal sampai 11.15 ya karena Jumatan. Jadi kayaknya kita akhiri sampai di sini materi, sisanya tanya jawab sampai 11.15. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau ada yang tanyakan. Karena kalau ditambah lagi materi khawatirnya enggak keburu sampai 11.15. Khawatirnya kelewat. Ntar banyak yang terlambat lagi Jumatannya. Begitu. Dipersilakan kalau ditanyakan, kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini untuk hari Jumat saja ya. Kalau hari yang lain sampai 11.45 juga nggak masalah. Ada yang tanyakan? Dipersilakan. Kalau untuk detailnya ya hukum mim, hukum nun itu ada insya Allah pembahasan sendiri. Nanti ada. Termasuk huruf tafkhim juga nanti ada pembahasan sendiri. Alif lam ra ya ada pembahasan sendiri juga. Idgham juga nanti ada pembahasan sendiri. Ini sebagai pengenalan saja. Tidak ada yang tanyakan? Cukup? Walhamdulillahirabbil alamin. Apabila demikian, kalau tidak ada yang tanyakan berarti kita akhiri sampai di sini untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan besok pada waktu yang sama. Fanaqtafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillahi rabbil alamin.